Saya dari Politeknik Negeri Batam, program studi Rekayasa Pembangkit Energi kelas RPEA. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kristalisasi polimer, peleburan polimer, dan transisi kaca, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu bahan teknik. Baik, yang pertama, kristalisasi polimer. Kristalisasi adalah proses pendinginan yang menghasilkan fase padat yang berasal dari cairan leleh yang memiliki struktur molekul sangat acak. Mekanisme dan kinetika kristalisasi polimer mempengaruhi sifat mekanik dan termal bahan-bahan polimer. Konsep kristalisasi yang pertama, setelah pendinginan melalui suhu lebur, bentuk nuklea di mana bagian-bagian kecil dari molekul yang berantakan dan acak menjadi beraturan dan sejajar seperti lapisan rantai yang dilipat. Yang kedua, setelah nukleasi dan selama tahap pertumbuhan pengkristalan, nukleus tumbuh melalui penyelarasan tambahan segmen rantai molekuler, yaitu lapisan-lapisan yang dilipat akan tetap sama ketebalannya, tetapi ada peningkatan dalam dimensi lateral. Contohnya untuk struktur bulat akan ada peningkatan jari-jari. Yang ketiga, pengukuran tingkat kristalisasi. Biasanya tingkat kristalisasi diukur dengan perubahan volume spesimen. Karena ada perbedaan volume antara fase cair dan kristal. Yang keempat, hubungan tingkat kristalisasi dengan waktu. Tingkat kristalisasi sama dengan kebalikan dari waktu yang dibutuhkan untuk kristalisasi melanjutkan penyelesaian sebesar 50%. Yang kelima, hubungan tingkat kristalisasi dengan suhu dan berat molekul. Tingkat kristalisasi tergantung pada suhu kristalisasi dan berat molekul. Tingkat kristalisasi akan menurun apabila berat molekul meningkat. Yang keenam, untuk polimer apapun, pencapaian kristalinitas sebesar 100% tidak dimungkinkan. Selanjutnya yang kedua, peleburan polimer. Peleburan polimer adalah proses kebalikan dari kristalisasi yang terjadi ketika polimer dipanaskan. Kristal polimer berhubungan dengan transformasi bahan padat yang memiliki struktur molekul yang beraturan. Kristal polimer menjadi cairan kental yang memiliki struktur molekul yang berantakan dan acak apabila polimer dipanaskan pada suhu lebur atau TM. Konsep peleburan polimer yang pertama, peleburan polimer terjadi di atas kisaran suhu tinggi. Yang kedua, peleburan polimer tergantung pada spesimen, khususnya pada suhu di mana kristal tersebut mengkristal. Yang ketiga, hubungan ketebalan lamela dengan suhu. Ketebalan lamela tergantung pada suhu kristalisasi. Semakin tebal lamela, maka semakin tinggi pula suhu leburnya. Yang keempat, ketidakmurnian polimer dan ketidaksempurnaan dalam kristal dapat menurunkan suhu leburnya. Yang kelima, peningkatan ketebalan lamela dapat diinduksi oleh anil tepat di bawah suhu lebur. Selanjutnya yang ketiga, transisi kaca. Transisi kaca adalah fenomena perubahan fase suatu bahan di antara fase liquid dan solid. Konsep transisi kaca yang pertama, transisi kaca terjadi pada temperatur tertentu yang disebut temperatur gelas atau TG dan berbeda untuk setiap polimer, sehingga sering menjadi salah satu acuan dalam karakterisasi polimer. Yang kedua, hubungan temperatur gelas atau TG dengan tekstur polimer. Ketika polimer berada pada kondisi di bawah TG, polimer akan menjadi keras tetapi rapuh seperti kaca. Sebaliknya, ketika polimer berada pada kondisi di atas TG, polimer akan menjadi plastis dan fleksibel seperti karet. Yang ketiga, hubungan temperatur gelas atau TG dengan struktur polimer. Tinggi rendahnya temperatur gelas atau TG berkaitan dengan struktur flexibility backbone yang dimiliki polimer.
Polimer dengan struktur yang sulit bergerak atau rigid akan memiliki temperatur gelas atau Tg yang tinggi pula. Selanjutnya, peleburan polimer dan transisi kaca. Perbedaan antara peleburan dan transisi kaca yang pertama, transisi peleburan dari fase padat menjadi cair, sedangkan transisi kaca dari keadaan gelas menjadi keadaan kenyal. Yang kedua, urutan reaksi peleburan adalah reaksi orde pertama, sedangkan urutan reaksi transisi kaca adalah reaksi orde kedua. Yang ketiga, peleburan apabila di atas Tm, maka daerah kristal akan menjadi daerah amorf padat, sedangkan transisi kaca apabila di atas Tg, daerah amorf akan menjadi kenyal, plastis, dan fleksibel seperti karet. Yang keempat, peleburan apabila di bawah Tm, daerah kristal akan menjadi stabil, sedangkan transisi kaca apabila di bawah Tg, daerah amorf akan menjadi keras, rapuh seperti kaca. Yang kelima, penerapan peleburan berlaku pada senyawa apapun, sedangkan penerapan transisi kaca berlaku pada kimia polimer. Temperatur peleburan dan transisi kaca merupakan parameter yang penting dalam penerapan polimer, karena untuk mengetahui kualitas dan jangkauan kerja polimer tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi suhu peleburan dan transisi kaca. Untuk suhu peleburan, yang pertama, tekanan. Tekanan memiliki efek langsung terhadap suhu lebur. Semakin tinggi tekanan, maka semakin tinggi pula suhu leburnya. Yang kedua, ikatan kimia. Senyawa dengan ikatan kimia yang kuat antara molekul akan memiliki suhu lebur yang tinggi. Yang ketiga, bentuk dan ukuran molekul. Zat dengan molekul yang kecil akan lebih mudah melebur. Bentuk molekul mempengaruhi pengemasan molekul dalam suatu zat. Jadi bentuknya juga mempengaruhi suhu lebur. Selanjutnya, untuk suhu transisi kaca. Yang pertama, struktur kimia dari polimer. Kehadiran kelompok liontin besar meningkatkan temperatur gelas atau Tg karena kelompok liontin menyebabkan peningkatan sifat amorf pada polimer. Pengikatan silang juga meningkatkan temperatur gelas atau Tg karena pengikatan silang dapat membatasi gerak rotasi rantai polimer. Yang kedua, berat molekul. Berat molekul berbanding lurus dengan temperatur gelas atau Tg. Yang ketiga, fleksibilitas. Fleksibilitas berbanding terbalik dengan temperatur gelas atau Tg. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.